Barham senang sekali. Hari ini ada pertandingan final tim sepak bola Manchester United. Tapi sayang pemain kesayangan Barham gak tampil. Apakah ini sah ya pertandingan tanpa dia? Oh, kebetulan papa berhalangan. Jadi tiket nobarnya buat Berham aja. Wah, asyik jadi wakil papa. Ngomong-ngomong, ingat nggak? Berham punya tugas yang jauh lebih penting. Sekarang, Berham jadi wakil kerajaan sorga yang sementara hidup di dunia ini. Untuk menjalankan tugas ini, Barham mau rajin belajar firman Tuhan. Yuk kita dengar Pak Sri menguraikan firman-Nya. Halo adik-adik, ayo kita sekarang berdoa dulu karena kita mau belajar, mau berpetualang dalam kerajaan Allah. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah kami untuk boleh terus berjalan menelusuri cerita Alkitab yang telah Engkau tuliskan, dan biarlah kami boleh belajar sesuatu yang benar yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pengganti dari Yoas sebagai raja atas Israel adalah Yerobeam. Kok Yerobeam? Bukankah Yerobeam itu sudah mati, sudah lama mati? Dan Yerobeam ini yang dulu membuat patung lembu emas, yang satu di Betel, yang satu di Dan itu membuat orang Israel akhirnya beribadah kepada berhala. Oh, bukan itu adik-adik. Bukan Yerobeam yang itu. Itu adalah Yerobeam bin Nebat, sedangkan ini adalah Yerobeam bin Yoas. Mungkin ya adik-adik ya, Yoas ini sangat mengidolakan Yerobeam karena memang kelakuannya itu sungguh-sungguh mengikuti kelakuan Yerobeam yang jahat di mata Tuhan. Karena mengidolakan makanya anaknya dikasih nama Yerobeam. Bagaimana dengan Yerobeam sendiri? Apakah hidupnya dia sama dengan Yerobeam yang dulu? Sama adik-adik. Yerobeam bin Yoas mengikuti jalan Yerobeam bin Nebat dan menjadi raja yang jahat di mata Tuhan. Tetapi adik-adik, ada hal yang aneh. Mengapa kok aneh? Pada zamannya Yoas bisa mengalahkan Raja Aram, mengusir mereka dari wilayah Israel yang ada di tepi barat Sungai Yordan. Nah, di zamannya Yerobeam, kuasanya lebih besar lagi. Dia mampu mengusir, mengalahkan orang Aram yang ada di tepi timur, di wilayah timur Sungai Yordan. Ingat kan, pada waktu itu wilayah Israel yang ada di sebelah timur Sungai Yordan dikuasai oleh orang Aram. Nah, orang Aram itu sekarang diusir sama Yerobeam. Sehingga wilayah-wilayah Israel yang begitu luas di zaman dulu bisa dikembalikan lagi kepada Israel dari Hamat sampai Laut Mati oleh karena Yerobeam, adik-adik. Loh, berarti Yerobeam sangat hebat. Sehingga dia bisa mengalahkan Raja Aram, di mana Yoahaz kakeknya nggak bisa. Bukan adik-adik. Bukan karena Yerobeam hebat. Tetapi Yerobeam mampu mengusir orang-orang Aram dari seberang timur Sungai Yordan karena Tuhan telah menubuatkannya melalui Nabi Yunus. Bukan Yerobeam yang hebat, tetapi Tuhan yang menepati janjinya, yang menepati firman-Nya bahwa Dia akan menolong orang-orang Israel. Kok aneh ya Pak ya? Apakah Tuhan berarti sudah memaklumi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel? Bukan adik-adik. Tetapi umat Israel adalah tetap umat milik Tuhan. Dan Tuhan masih ingat perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub. Dia berbelas kasihan kepada umatnya ini yang sangat merintih, yang sangat menderita karena perbuatan orang Aram. Itulah mengapa Yerobeam dianugerahkan kuasa
untuk berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, sehingga dia bisa mengalahkan Raja Aram di sebelah utara, mengalahkan orang-orang Moab di sebelah selatan. Itu karena kasih Tuhan. Adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari hal-hal ini? Yang pertama, ketika kita mengingat Yerobeam, kita ingatnya adalah, oh, raja yang dulu membuat orang Israel berdosa. Padahal bukan itu. Ini adalah Yerobeam yang sekarang, bin Yoas. Kalau kita ingat nama, kita langsung teringat, oh, dulu orang ini begini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita menyandang nama Kristen? Apakah itu membuat orang-orang bisa mengenal Kristus yang hidup, atau justru nama Kristen yang kita sandang mempermalukan nama Tuhan? Nah, seharusnya tidak boleh. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Pelajaran yang kedua, adik-adik. Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya bukan karena Tuhan memaklumi dosa umatnya, tetapi karena Tuhan berbelas kasihan melihat umatnya menderita, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menyadari dosa-dosanya dan untuk bertobat. Adik-adik, ini yang sesungguhnya terjadi. Sehingga pada waktu zamannya Yerobeam, Tuhan belum mengusir mereka. Tuhan belum melenyapkan orang-orang Israel dari hadapannya. Tuhan belum membuang mereka. Kenapa? Karena belas kasihan Tuhan menginginkan orang-orang Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini juga berlaku untuk kita, adik-adik. Kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, artinya kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup, berarti Tuhan mengizinkan kita untuk bertumbuh. Kalau kita melakukan dosa, kita bertobat, sehingga hidup kita boleh menjadi hidup yang benar-benar memancarkan Kristus. Hidup kita benar-benar sebagai orang Kristen. Kira-kira orang Israel mau belajar dari kemurahan Tuhan tidak ya, adik-adik? Ini juga menjadi pertanyaan untuk kita. Kira-kira kita mau belajar dari kemurahan Tuhan tidak ya? Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, sehingga kita mau belajar, oh, aku masih hidup, Tuhan masih berikan kesempatan aku bertobat, maka aku harus hidup untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami, karena kami menyandang nama Kristen, Kristus yang hidup dalam kami, supaya kami semakin hari semakin memancarkan terang cinta kasih Tuhan Yesus, kami semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Tolong kami untuk boleh setia belajar akan firman Tuhan, agar langkah-langkah kami berkenan kepada Tuhan. Ajar kami untuk ingat kalau kami masih hidup, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan, agar kami boleh bertobat dan mengikuti jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di bawah setiap atap ada tangisan, sama seperti Tuhan memandang kesesakan orang Israel dengan belas kasihan yang sedemikian besar. Demikian juga dalam penghukuman atas kesalahan Israel. Sebenarnya mereka layak dihapuskan namanya di kolong langit. Namun justru yang sebaliknya terjadi. Ternyata kerajaan Israel sekali lagi dipulihkan. Terpujilah Tuhan yang membebaskan umatnya dari kesesakan. Dan kita semakin terpesona belajar firman Tuhan dari kitab Yunus 1 ayat 1-17. Salam.